kesehatan kita, kemudahan kita, kelancaran kita, berkah kita juga Allah semuanya. Yang kedua, mudah-mudahan juga yang sakit dan berdoa kita Allah angkat dan kita sehatkan kembali. Kemudian juga mudah-mudahan juga anak kesemuanya kita Allah jadikan anak-anak yang soleh-solehah, berbakti ke orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kemudian juga doa fatihah kita sebentar kita mulai kita bahkan juga yang sudah berkeluarga belum punya anak Allah pada keturunan, yang belum dapat pekerjaan yang belum dapat jodoh yang soleh-solehah, kemudian juga yang belum pergi haji umrah Allah berikan untuk pergi haji nasib semua. Dan juga kita doakan juga mudah-mudahan juga para ulama kita umat Islam yang saat ini dapat bikin Allah SWT sering Allah berikan perlindungan dan yang zalim bisa menang. Doa pada kita doakan juga untuk almarhumah dari Bapak Ibu kakek bibi wajah masnya Allah ini dulu terima ibadahnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala salihati al-hadratin al-Fatihah wa nashkurul wajib bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keberkahan hidup dalam Islam, kita sering dan barangkali di antara kita juga biasa yang mengucapkan kata-kata berkah, barokah, berkah atau barokah. Ketika kita ditambahkan umur Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kuantitatif, secara perjalanan biasa suka diberikan ucapan barakallahu fi umri, ya. Semoga Allah berikan dalam umurmu. Ada juga yang mengatakan semoga panjang umur. Tanya panjang umur itu panjangnya saja tidak berkah atau panjang dalam arti berkah? Ya. Buat apa kalau panjang umur kalau tidak berkah? Yang kita inginkan umurnya panjang dalam keberkahan. Bagaimana kalau pendek umur juga dalam keberkahan? Ya, apa-apa yang penting berkah. Para ulama itu rata-rata ulama-ulama terdahulu kayak Maliki, Syafi'i, Maliki, Hambali itu mereka rata-rata usianya tidak melebihi 80 tahun tidak ya, 60 atau 70 ya. Tapi berkah sampai hari ini, ya kan? Artinya ilmu yang mereka catat dalam kitab-kitab mereka itu sampai hari ini itu dikaji oleh banyak umat Islam di seluruh dunia. Itu namanya berkah. Manfaat dalam bahasa Arab itu berkah itu an-numu, an-nama anumal barokah, tumbuh berkembang atau ziyadul khair, bertambah kebaikannya. Artinya bukan hanya banyak, tetapi ia banyak, ia maslahat, ia manfaat, ia menetap, terlebih berkelanjutan, kata Imam Nawawi begitu, berkelanjutan. Artinya kalau kita punya uang kemudian tidak banyak tetapi berkah, insya Allah nggak akan habis-habis karena berkah tadi itu. Sumur Zam-Zam yang ada di Mekah itu ada kira-kira sumurnya 1 hektar, tidak ada ya. Sumurnya paling juga ukurannya kecil, tapi karena berkah dari Allah maka sampai hari ini masih ada. Dan berkah ini juga dari doa Ibrahim alaihissalam supaya negeri Mekah, negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan beliau minta kepada Allah supaya umat manusia seluruh dunia datang ke Mekah. Nah itu dia. Jadi kemaslahatannya, kebaikannya bertambah dan terus itu. Kemudian juga sering juga kita kalau kita mengucapkan dalam pernikahan ya, barakallahu fiik, itu berkah juga sama.
wa baraka alaika wa jama'a fi khair. Barakallahu, semoga keberkahan untuklah. Wa baraka alaika, dan juga keberkahan menimpamu alaika. Jadi dimiliki laka dan juga semuanya untuk yang menikah. Wa jama'a baina fi khair, dan mereka berkumpul dalam kebaikan. Lagi-lagi kalimat berkah juga ada pada yang menikah. Jadi tadi ketika umur panjang atau umur bertambah juga ada situ doa berkah. Ketika juga kita mengucapkan dalam nikah pun juga ada berkah juga. Bahkan Nabi pun dulu ketika beliau di pagi-pagi beliau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya itu, Allah barik li ummati fi bukuliha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di pagi hari. Ini menunjukkan bahwa kalimat atau kata berkah itu terus dilanjutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi oleh karena itu kita pun demikian. Bahkan kita pun salam pun demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berkahnya di belakangnya ya. Keselamatan dan kemudian rahmat Allah dan berkah Allah. Ada orang yang selamat saja, ada selamat tetapi tidak ada pendapatan berkah. Tapi umat Islam insya Allah bukan hanya selamat tetapi dapat rahmat, kasih sayang dan juga keberkahan, bertambah kebaikannya. Itu saya tidak tekstual ya. Nah, nanti silakan nanti bisa di-share Mas Ustaz Budi untuk dibaca-baca nanti. Itu makna daripada berkah. Dikatakan juga Imam Ghazali jelaskan bahwa berkah berarti bertambahnya kebaikan. Oleh karena itu kebaikan yang tetap mengakar dan terus bertambah dalam suatu kebaikan. Ini juga lebih hebat lagi, berarti sudah menetap mengakar ya, itu dia dari keberkahan itu. Ketika anak lahir pun juga ada juga kalimat atau ungkapan doa juga untuk yang anak ataupun ibunya atau keluarga yang mendapatkan. Semoga keberkahan itu diberikan kepada anak yang diberikan Allah kepada keluarga itu. Semoga itu bertambah kebaikannya terus sampai dewasa anak itu, bahkan juga sampai akhir hayat. Lagi-lagi keberkahan pun itu ada. Jadi karena itu bukan hanya banyak sekali lagi, tetapi juga maslahat dan juga manfaat untuk mendapatkan keberkahan atau mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan saya berkah. Nah, bagaimana pekerjaan itu berkah? Supaya berkah agar lebih dekat dengan Allah, maka kerja itu tentu saja bukan asal-asal kerja, tapi diiringi, dibarengi dengan sesuatu yang dalam Islam kalau kita sebelum kerja dapat kita baca Bismillahirrahmanirrahim misalnya, kita mohon kepada Allah berikan kemudahan, kelancaran seterusnya. Jadi banyak maslahat dan manfaatnya. Dan upaya itu juga untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang berkah, nah juga sama. Rezeki yang berkah pun juga demikian, bahwa ketika kita mohon rezeki yang berkah, rezeki itu bisa berupa materi ataupun non materi. Materi ya berupa uang ataupun barang-barang lainnya bisa diberikan ataupun kita bisa memberikan sedekah infak. Nah itu juga berkah. Lain hal dengan orang yang tidak berkah, uangnya banyak tapi tidak pernah zakat, infak dan sedekah. Nah itu dia. Ada dari sisi banyak-banyak tapi nggak ada keberkahan sama sekali, dan itu tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mohon kepada Allah itu seperti itu, bahwa ya Allah berikan rezeki itu yang berkah. Keluarga yang berkah pun demikian. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu artinya dalam keluarga banyak kebaikannya, banyak kemaslahatannya, bahkan dalam keluarga itu juga akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan keluarga yang setiap hari perang kira-kira, perang terus setiap hari, enggak hati-hatinya begitu ya. Kemudian juga ada dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri juga itu banyak penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalallahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadabbaru al-albab.
Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad mubarak, iya, sebagai keberkahan. Dan juga ya baru ayat ini untuk kita teliti makna kandungannya, untuk kita lihat penjelasannya, untuk kita lihat bagaimana Allah berikan kepada yang membaca, yang menelaah, yang mengamalkan kandungan itu. Insya Allah Quran yang kita baca, yang kita amalkan dalam keberkahan itu akan maslahat dan juga akan menangkan diri kita, akan mententramkan hati kita semuanya, dan juga untuk menjadi ingatan kepada orang yang punya akal pikiran. Ya, dzakkaru ulul albab. Tentu Al-Quran yang Allah turunkan itu tidak ada tandingannya. Dari mulai awal surat Al-Baqarah sampai An-Nas itu luar biasa. Banyak mufassirin, orang-orang yang ahli tafsir, yang menafsirkan Al-Quran sampai hari ini terus berlanjut, entah sampai kapan, sampai hari kiamat Al-Quran terus digali dengan ilmunya masing-masing. Coraknya itu berbeda-beda. Itu keberkahan yang luar biasa. Kalau seorang ulama jagonya di ahli fikih, maka corak tafsirnya pun corak fikih. Dominannya seperti itu, cenderungnya begitu. Kalau ulama itu jago dalam ahli nahwu sorof, ilmu alat, gramatika, coraknya seperti tafsir Al-Alusi misalnya. Kalau dia mufradat misalnya, ada juga seperti juga Imam Jalalain juga. Pokoknya setiap mufassir puluhan bahkan ratusan dari awal dulu tabi'in, sahabat dan tabi'in sampai hari ini, itu seperti di kita juga ada tafsir Al-Azhar, pahamkan. Itu juga karena beliau adalah seorang penyair, seorang puitis kan hebat. Maka uraian ungkapan itu hebat luar biasa. Makna yang dikandung itu penuh dengan ya puitis lah. Al-Baqarah Syahab itu di tafsirnya itu kosakata banyak, lisan Arabnya banyak. Jadi oleh karena itu berdasarkan Al-Quran yang ditafsirkan dengan keberkahan itu dari ilmu-ilmu para ulama, mereka itu berbeda-beda coraknya itu. Semakin kita banyak baca Quran, baca tafsir ini terus, semakin akan asik kita membacanya. Ya. Kemudian juga tentang bagaimana Allah pun memberikan keberkahan kepada penduduk bumi dan langit. Nah, yang syaratnya juga itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin nasar wal ardh. Seandainya penduduk bumi, kampung, penduduk negara, negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan kepada mereka pintu berkah dari langit dan bumi. Sekarang pertanyaannya di Indonesia, ya, di kita kan luar biasa, disambut satu istiwa. Orang Gus dulu pernah menyanyikan lagu tongkat dan batu jadi tanaman. Di mana ada tongkat dan batu jadi tanaman? Batu di atas rumah aja tanaman bisa tumbuh, saking suburnya di kita. Tapi kok hari ini ironis sekali. Nah, coba periksa dengan ayat ini, sudah nggak ada berkah untuk penduduknya? Saya kira masih jauh. Karena syaratnya Allah bukakan pintu berkah itu, syaratnya dua, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Berarti imannya masih sebatas iman di lisan, di hati, belum amal perbuatan, walaupun tidak seluruhnya. Wattaqau dan bertakwa, ini dua yang memang menjadi kunci pintu berkah Allah bukakan dari pintu langit dan bumi. Satu ketika insya Allah Indonesia pun akan menuju ke arah sana, asal dua capaian itu akan bisa kita lalui, yaitu beriman dan bertakwa.
Iman bukan hanya di lisan atau di hati, tapi dalam amal perbuatan. Jadi kalau kata iman dalam Al-Quran itu berarti mencakup 3 aspek tadi itu. Ya dengan lisan, ya dengan hati, juga dengan amal perbuatan. Kalau kita iman kepada Allah, apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita lakukan. Apa-apa yang kita jauhkan, ya kita jauhkan sejauh-jauhnya. Iman ke Rasul, malaikat pun demikian. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat mulia. Dia perintahkan oleh Allah suatu, tidak pernah dia menolak dan tidak pernah dia berdosa. Nah, itu malaikat. Kepada iman kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada khoda dan khodarnya, baik atau guru. Jadi oleh karena itu iman dalam arti kata Al-Quran ini adalah iman yang betul-betul imannya. Oh, ini larangan Allah, tak boleh. Oh, ini Allah melaksanakan, membolehkan, silakan. Itu. Jadi iman dalam arti kata luas. Amal perbuatan harus betul-betul. Kalau tidak menyentuh itu, keberkahan hanya sebuah slogan dan simbol saja. Berkah aja udah. Mungkin di masing-masing kita berkah itu ada, tapi secara menyeluruh se-Indonesia itu masih jauh panggang daripada api, masih jauh. Kalau orang yang beriman tidak dia menterlantarkan tetangganya tidak makan, tidak minum karena kelaparan. Kalau orang yang beriman tidak dia menterlantarkan orang-orang yang tidak pernah sekolah atau mungkin dia tidak puas sekolah. Karena orang yang beriman adalah orang yang peduli kepada sesama, baik itu seagama ataupun di luar agama Islam. Nah, orang beriman seperti itu. Beberapa hadis kan begitu mengatakannya, bahwa siapa yang beriman kepada Rasulnya maka dia baik dengan tangganya, mengeluarkan tamunya. Banyak dari hadis Nabi tentang bagaimana aplikasi daripada iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita masih ada orang-orang yang kelaparan, kita tinggal saja begitu saja, bahkan uang kita begitu banyak numpuk, bahkan tak terhingga. Kita perhatikan saja kan di medsos atau di televisi bagaimana gambaran-gambaran. Kita tidak menuju kepada orang yang di luar Islam. Orang Islam saya sendiri bilang, dikasih 1 gunung emas, 2 gunung emas, 3 gunung emas, dikasih tanah yang selebar-lebarnya masih terlalu diuruk. Itu Quran hadis pun mengatakan begitu. Bahkan Nabi mengatakan, kalau umatku nanti diberikan Allah 2 gunung emas, salisan akan dia meraih 3 gunung emas lagi. Makanya ayat yang pendek yang biasa kita baca, alhaakum takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, menumpuk-numpuk harta akan melahirkan kamu dari Allah Ta'ala. Sampai kapan? Sampai kalian masuk dalam kubur, baru selesai. Oh, tadi itu nanti teruskan anak keturunannya, atau kalau begitu ya. Pokoknya udah nggak ada, aturnya begitu. Nggak ada keberkahan sama sekali. Kalau iman itu hanya iman di lisan saja, tidak dalam amal perbuatan. Kita lah, ya, yang jauh-jauh kita saja lah, kita semua. Dikatakan orang berkah itu adalah orang yang kalau punya ilmu, manfaat ilmunya. Kita di kampung dulu, di saya di Karawang, rumah itu menjadi berkah. Kita kumpulkan anak-anak untuk ngaji semuanya. Banyak, ada 100 lebih yang ngaji. Asal mau silahkan ngaji. Alhamdulillah mereka pada bisa ngaji. Saya tularkan di sini di Kalibata. Anak-anak pada lihat mana-mana. Kita punya sarana musola 2 lantai, kita bikin pengajian. Anak-anak ada 20 orang. Ayo semua. Alhamdulillah manfaat. Walaupun sedikit ilmu yang saya miliki, tapi ya manfaat untuk anak-anak. Dan anak-anak senang dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Asal mau saja sudah, itu aja udah. Pikiran saya bahwa ketika kita sudah mau berikan ilmu kepada anak-anak kita semuanya, maka itu maslahat insya Allah mudah-mudahan. Dan keberkahan insya Allah akan Allah berikan kepada kita semua. Dan wattaqau, dan bertakwa.
Jadi iman tadi itu tadi 3 aspek. Takwa pun demikian. Jadi kalau kita masih melanggar aturan Allah, wah jauh berkahnya, jauh sama sekali. Kalau masih ada korupsi, manipulasi, nepotisme dan seterusnya, wah jauh. Bukan takwa itu. Yang kata Imam Ali, takwa itu adalah khauful jalil, takut kepada Allah yang Maha Mulia. Kemudian yang kedua adalah wal amal bima fit tanzil, beramal dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Quran yang 30 juz, 14 surat itu kita amalkan tentu sekemampuan kita, sebisa kita. Kemudian yang ketiganya wal qanaah bil qalil, merasa cukup dan bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit. Nah, ini dia takwa di sini. Jadi kalaupun jangan sering mengeluh kepada apa yang Allah berikan, jangan. Alhamdulillah hari ini Allah berikan itu. Sehat saja yang Allah berikan kepada kita sudah luar biasa, mahal luar biasa. Coba Bapak sekalian coba ke rumah sakit, pasti banyak bersyukur. Lihat yang satu selang, yang satu lagi cuci darah, yang satu lagi Allah. Coba ya, doakan mereka. Saya sering ke jamaah itu, coba kalau ke rumah sakit kita besok, doakan mereka semuanya supaya mereka dapat kesembuhan dari Allah. Kalaupun mereka sakit, sabar dengan sakitnya, ikhlas dengan sakitnya, dapat paham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur, pasti kita banyak bersyukur kalau kita. Ya kalau kita ngaji orang sakit, paling tidak kita lihat di sana itu orang-orang yang terbujur di rumah sakit itu kan mereka semua adalah memerlukan dari Allah kesembuhan. Pasti kita bersyukur ya Allah, kesehatan itu luar biasa mahalnya. Ada orang yang begitu banyak uangnya kan, kemudian berobat ke Singapura, ke Amerika, dan seterusnya. Akhirnya juga dibawa pulang meninggal dunia. Kan kita nggak tahu itu. Ayo, tentu masalah umur Allah berikan kepada kita jatahnya, tetapi kita berusaha dan ikhtiar. Lagi-lagi tadi adalah kata Imam Ali adalah wal qanaah bil qalil. Kalau kita bersyukur dari Allah kepada kita, maka keberkahan datang kepada kita. Alhamdulillah hari ini dapat segini besar, alhamdulillah. Seperti juga para pedagang juga sama. Alhamdulillah dagang besar. Saya sering ya beberapa kali lah ya tanya-tanya di Gubernur Jabar sekarang KDM itu. Dari sisi dermawannya luar biasa, sisi lainnya ada kontrol sosial juga sih. Sisi dermawannya luar biasa, dia mendatangi orang-orang yang sangat membutuhkan sekali. Bapak sekalian mungkin saya juga sama, belum pernah mendatangi orang yang makan daging ayam. Daging ayam itu ternyata dari sisa-sisa sampah kira-kira. Allah Akbar, itu memelaskan juga. Nangis sampai nangis kan itu. Bisa makan daging ayam itu dia dari sisa-sisa sampah, dibersihkan dengan air yang bersih, digodok kembali, dimasak kembali. Dibuang ke KDM itu, makanan dibuang jangan makan. Saya belikan ayam yang banyak, ini buat sebulan buat. Itu dia. Kalau nggak turun ke bawah kan tidak tahu, para pejabat itu nggak tahu di bawah itu seperti apa, tidak tahu. Nah oleh karena itu tadi itu dikatakan bahwa bagaimana cara bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan walaupun sedikit. Seringkali kita mengeluh terus, tetapi mengeluh terus. Gak ada syukur-syukurnya kepada Allah. Bagaimana Allah akan menambah syukur kepada kita dengan harta yang lain, dengan kesehatan yang lain. Kan janji Allah la in syakartum la azidannakum. Jika akan bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat yang lain kepada kita semuanya. Tapi kalau kufur, kalau kita mengingkari nikmat Allah, maka ada Allah. Kembali kepada berkah tadi, maka kalau kita tidak bersyukur, maka keberkahan itu tidak akan ada. Kemudian yang terakhir itu kata Imam Ali, takwa itu adalah wal isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri kita di hari di mana kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ajal datang kepada kita, apakah sudah siap kita dengan amal ibadah yang kita amalkan? Jangan-jangan masih jauh amal kita. Kalaupun masih jauh, kita mohon kepada Allah, ya Allah, wafatkan saya di ujung akhir dengan amal yang Kau terima, dengan husnul khotimah.
Sebab ada orang-orang yang ketika dipanggil Allah, mereka justru amalnya pun jauh dari terimanya. Allah dari benar. Oleh karena itu, maka kata iman dan takwa begitu luas maknanya, kandungannya. Maka kata Allah, jika menurut langit iman dan takwa, maka aku akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Gak jauh-jauh lah ya. Satu keluarga tidak punya banyak uang, tapi dia dekat dengan Allah, takwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan yang termudah dari yang sulit. Ini konsepnya begitu. Kalau takwa kepada Allah, apapun yang sulit menjadi mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan ditambah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tak terduga-duga. Bukan hanya materi, tapi juga non materi. Allah berikan kepada yang bertakwa. Allah tidak akan meninggalkan orang yang bertakwa. Sampai kapanpun tidak akan meninggalkan. Janji Allah begitu, tidak akan pernah meninggalkan. Kemudian juga di beberapa poin bagaimana ciri-ciri keberkahan hidup. Pertama, merasakan nikmat iman dan amal soleh. Jadi orang yang dapat berkah Allah itu adalah orang yang merasakan nikmat iman dan amal soleh. Di surat Al-An'am, wa kaifa takunu antum tus'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad ila siratal mustaqim. Di Al-An'am, barang siapa yang menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, saya menggunakan dalil untuk Allah. Ya. Wa yurillah ayyahda yashrah sadrah di Islam. Siapa yang menghendaki Allah memberikan kepadanya petunjuk, saya Allah lapangkan, luaskan dirinya. Nah, ini dia. Jadi ada kenikmatan lain dari Allah kepada orang yang berkah tadi itu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan merasakan nikmat iman dan amal soleh. Tadi juga sedikit kita sebut masalah iman, ya, iman dengan hati, dengan lisan dan amal perbuatan. Ternyata ketika orang mendapatkan berkah hidup, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Bapak sekalian, kalau kita sudah merasa nikmat ibadah, itu sudah agak lumayan dalam diri kita. Ya Allah, enak banget kita sholat berjamaah bareng-bareng. Sehingga kalau dia lalai, ketinggalan, ada yang rugi banget. Ya Allah, rugi nggak jamaah. Nah, itu sudah ada rasa manis dalam hatinya iman. Sahabat-sahabat Rasul itu ketika mereka sholat berjamaah luar biasa. Salah satunya sahabat Umar bin Khattab. Satu ketika dia ada keperluan, ketinggalan berjamaah, jadi masbuk dia. Ketinggalan, kalau 4 rakaat tinggal 2 lagi, ruginya luar biasa dia. Maka dia setelah dia sholat jamaah, dia mengatakan demi Allah, karena saya ketinggalan berjamaah, aku akan sedekahkan setengah hartaku nanti kalau panen kurma. Begitu. Jadi kalau kita merasa nikmat berjamaah, sesuatu ada yang kurang kalau kita nggak berjamaah itu. Sama dengan taklim juga. Ketika taklim biasa kita lakukan baik itu di kantor ataupun di rumah, di lingkungan, ketinggalan saja ada yang rugi, ruginya. Sama dengan orang yang dagang, ketika dia dagang hari Minggu, dapat untungnya 25-5 juta. Ketika itu dia sakit, waduh, rugi saya nggak dagang. Coba kira-kira ya. Kalau tentang uang biasanya, waduh, kerugian luar biasa. Atau lain lagi,
objekan lah, ya, objekan nih, objekan tanah kan biasanya besar. Gitu. Kedua orang lain, waduh, saya kalau langsung bisa dapat 100 jeti, waduh kan rugi. Kalau ini nggak bisa jalan dengan uang, amal ibadah itu nggak bisa. Berjamaah, tolabul ilmi nggak bisa. Langsung dari Allah soalnya. Kayak dulu saya di pondok itu, ketika kita ngaji, itu kalau nggak ngaji dengan Pak Kiai itu, ya Allah, rugi serugi. Karena tadi itu nggak keulang lagi, paling teman-teman kan beda, ya, nyolokan istilahnya, nyolokan. Saking kita inginnya. Nah, oleh karena itu tadi itu ya, jadi ada merasakan nikmat iman dan amal soleh juga. Artinya bahwa ketika Allah berikan kepada kita luas hati kita lewat tadi itu, lewat keberkahan Allah berikan kepada kita, maka sholat bisa juga demikian. Lewat sholat ada amal soleh, lewat zakat ada amal soleh, lembut hati kita, lewat semua ibadah pun demikian. Itu jadi keberkahan. Yang kedua, konsisten dalam kebaikan. Nah, ini ayatnya yang berusaha. Wa kaifa takunu bi antum tusalikum ayatullah wa fikum rasulullah man ya'lamu billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu? Disediakan juga kepada kita semuanya. Ayat Allah al-turunkan kepada kita, dibacakan kepada kita semuanya, tapi kita ingkar. Nah, kemudian bagi barang siapa yang berpegang kepada agama Allah, maka sungguh dia ditunjuk kepada jalan yang lurus. Wa may yattabi'illah. Oleh karena itu, rasa yang kedua adalah konsisten dalam kebaikan. Insyaallah mudah-mudahan orang yang suka ibadah, apapun ibadah itu, baik yang makruh atau ghair makruh, yang wajib atau yang sunnahnya, maka itu akan menjadi kita terus menerus dan persisten dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jenis dari berkah kepada kita semua. Coba kita perhatikan orang yang kehidupan penuh berkah akan berusaha untuk istiqomah, kan? Nah, ia tetap berpegang teguh pada petunjuk Allah dalam berbagai keadaan, istiqomah terus dia. Di rumah berusaha menjadi teladan bagi keluarga, tempat kerja, kan? Tak tergoda untuk salfuran demi keuntungan kita. Nggak bisa. Jadi di rumah jadi teladan, di kantor semua. Jadi ketika dagang jadi teladan, bukan berbuat curang. Itu nggak berkah namanya itu. Kemudian ketiganya merasakan kerinduan kepada Allah. Ini cara tanda atau orang yang dapat berkah Allah, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang biasa atau pernah melaksanakan ibadah haji atau umrah, ada kerinduan dalam diri kita untuk kembali lagi ke sana. Artinya bahwa tasyakur bi nikmatillah, syukur kepada Allah. Ketika kita Allah nasibkan untuk pergi untuk haji atau berumrah, maka ada sisi-sisi lain yang tidak bisa dilupakan. Kapan lagi ya Rabb kita dipanggil lagi? Kata tetangga, saya juga belum, macam panggil lagi katanya ya. Artinya yang belum suruh ke sana, yang sudah dipanggil lagi ke sana, kan ya? Untuk coba perhatikan apa yang diminta oleh orang-orang haji atau umrah. Hanya satu menurut saya, yang paling inti, ingin dipanggil lagi ke tanah haram. Adapun yang lain menyusul kemudian, apapun itu pasti itu. Tapi nanti Allah kabulkan, insyaallah. 2011 tadi panggil Allah ke sana umrah, di sana kita menangis, harus menangis. Kata Rasul begitu, kalau doa itu fatabaka, ya harus nangis. Kalau nggak menangis, fatabaka, pura-pura nangis dalam doa itu. Fatabaka itu pura-pura nangis. Artinya ya bukan pura-pura nangis, bahwa artinya bahwa betul-betul kita ketika kita mohon kepada Allah seperti anak kecil yang memelas mohon kepada orang tuanya. Gak lama Allah panggil lagi ke sana untuk haji. Alhamdulillah.
nggak lama ya waktu itu belum macam sekarang kan 26 tahun setengah ya. Lama sekali ya, hitung aja umurnya lah. Ya, saat dia berapa umurnya? 50 belum 40 ya, ada belum? Ada. Maksud tahun 26 jadi berapa jadi? Makanya anak sekarang itu, anak SD udah daftar ya. Kecuali kalau plus ya, kalau plus lain lagi ya. Kalau plus udah dari kan itu apa? Waktunya, masa tengganya kan kalau yang paling kan 5 tahun, tahu sekarang berapa? Kalau tidak salah aturan sekarang itu 26 tahun setengah untuk seluruh Indonesia. Jadi nggak ada perbedaan antara DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, katanya gitu. Karena kan kalau dibeda-bedain DKI paling rendah, yang lain bisa 30 sampai 40 tahun. Waduh, kapan aja dikubur perlu dipanggil ya. Pulang nggak ada dikubur, udah meninggal dunia. Dipanggil kemana, ke Mekah. Umur sudah nggak ada, udah meninggal dunia ya. Tapi memang antusias luar biasa di Indonesia ini orang yang ingin pergi haji atau berumrah, insyaallah ya. Itu jadi merasakan nikmat kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, rindunya luar biasa. Lebih rindu kepada keluarga, lebih rindu kepada kekasih ya, lebih rindu. Dan begitu kalau rindu kekasih kan dulu ketika masih muda, yang lain nggak ada lah, dunia milik berdua, yang lain apa, kontrak semua gitu ya. Biar kan gitu, ada istilah begitu. Coba aja lihat orang yang berasik maksud, yang sedang kasmaran ya. Yang lain nggak ada, yang lain semua kontrak, dunia milik berdua. Nah, bisa nggak dia jawabkan itu kepada Allah? Kerinduan yang luar biasa. Seorang wali Rabi'ah Adawiyah rindu kepada Allah sampai dirinya mengatakan Allah, saya Allah. Saking cintanya kepada Allah. Tapi bahaya ya kalau dikatakan oleh orang awam, loh dia mampu Allah padahal bukan dirinya Allah. Kata dia, fil jubbah Allah, di jubbah ada Allah. Dia mengatakan, terakhir dia mengatakan Allah, saya Allah. Ini yang mengucapkan bukan orang sembarangan. Tasawuf sufi yang luar biasa dengan takarrub kepada Allah, ini ibadahnya hebat luar biasa. Artinya makna yang tersiratnya seluruh badanmu milik Allah, bukan yang lain. Itu dia. Wali al-Halaj barangkali itu mau dibunuh juga demikian, mengatakan begitu. Lagi saum, lagi puasa, Rabi'ah Adawiyah itu seorang perempuan ya. Kemudian dia sakit, suruh buka puasa, tidak mau dia, nggak mau buka puasa dia. Dari BKU begini sampai nanti maghrib, kata dia, daripada buka puasa. Puasa sunnah. Mereka orang yang dikatakan Allah itu kan puasanya kan puasa Daud, terus ibadahnya juga dari jam malam itu sebentar tidur saja jam 1:30 aja sudah sampai subuh bahkan. Mereka merindukan malam ketimbang siang. Bahkan ada ulama kayak Hasan Al-Basri, dia mengatakan seandainya tidak ada malam, lebih baik meninggal dunia saja. Saking dia merindukan malam. Untuk apa? Bermunajat kepada Allah, berasik maksud dengan Allah. Nah ini dia, untuk lebih dekat dengan Allah tadi itu dia, supaya Allah mencintainya. Luar biasanya, insya Allah. Kerinduan yang luar biasa. Nah, sekarang juga coba perhatikan bahwa orang yang merasakan keberkahan hidup menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah, kesadaran itu menumbuhkan rasa rindu untuk mendekat diri kepada Allah. Jadi kalau kita rindu kepada Allah itu dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, gak pernah kita tinggal sholat, gak pernah kita, kalau sholat sunnah juga demikian. Jadikan kewajiban sebagai kebutuhan kita. Ya wajib, tapi sekarang butuh banget. Kalau kita sudah canangkan dalam diri kita bukan yang wajib tapi yang sunnah, saya nih kubliyah ba'diyah duhur terutama, kata Nabi, siapa yang sholat sunnah rawatib 10 atau 12 rakaat maka Allah bangun istana di surga setiap hari, gak pernah tinggal. Sebelum duhur 2 atau 4 juga ada, setelah duhur 2, habis maghrib 2, habis isya 2, sebelum subuh 2.
12 atau 10 rakaat. Kalau ketinggalan, rugi seluruh-ruginya. Nah, itu ya. Nah, harus seperti itu kita. Maka akan merasakan lezat yang manis iman dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para sahabat Nabi semua ketika malam-malam tidur mereka itu menangis seperti peri yang mendidih. Ya, jadi ya, takut kepada Allah, takut amal yang tidak diterima, takut dapat murka Allah, takut dapat berkat, takut terus banyak ketakutan yang luar biasa. Ya, jadi ya. Nah, apalagi sekarang di era digital cepat dan sekarang ini masih sangat mudah larut dalam meruja sekerja target dunia dan hiburan yang tidak henti. Awas ini juga ya. Nah, bukan tidak boleh kita hiburan, tapi hiburan yang terlena akan bisa kita melupakan tentang akhirat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika orang gelisah dengan tidak baca Al-Quran Karim. Kemudian juga yang keempatnya sabar menghadapi ujian. Nah, sabar. Kalau yang tadi ridho Allah itu adalah ada ayatnya ya, itu Al-Anfal, innamal mu'minuna idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala yatawakkalun. Nah, tadi yang ketiga yang merasakan rindu Allah itu sesungguhnya hanyalah orang yang beriman yang apabila dibacakan oleh Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, merasa ada sesuatu yang hebat luar biasa. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah zadatuhum imanan, bertambah keimanannya. Oh, hebat luar biasa kalau begitu. Terus gimana saya baca Quran? Gak ada apa-apanya. Nah, mulai sekarang ayat yang pendek kita hafal makna kandungannya. Walaupun kita baca cuma inna a'tainakal kautsar, tapi kita tahu maknanya. Apa-apa. Oh, sepanjang-panjang. Kalau kita nggak tahu makna, paham. Walaupun kita baca panjang Al-Quran, kita dapat pahala. Artinya ketika kita baca dalam sholat, kita baca misalnya sholat yang pendek, tapi kita makna paham kandungan artinya, akan meresap dalam diri kita. Caranya kita belajar menghafal. Ada peluang waktu kita belajar di rumah. Kan sekarang udah gampang ya, di handphone juga banyak. Sekarang kan terjemahan tafsir juga tinggal baca aja lah. Kita baca terus. Kalau kurang paham tanya. Para ustadz juga insya Allah akan memberi penjelasan dengan baik. Kemudian dan juga wa'alum yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tanda-tanda orang yang merindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat berkat Allah. Dan keempatnya sabar menghadapi ujian. Nah, ya. Orang yang dapat berkat Allah selalu sabar. Ujian yang Allah berikan kepada kita beraneka macam. Diri kita, anak, keluarga, pokoknya semua itu harus sabar semuanya. Bahkan sabar itu tidak ada batasannya, nggak ada. Nabi kita kan nggak ada. Karena ada orang yang istilahnya sabar batasnya nggak ada. Sabar batasnya. Tengok bagaimana Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit, nggak pernah dia, ya Allah bagaimana? Ya memang dia merasakan itu doa kepada Allah memang betul. Tetapi sabarnya beliau terus dia apresiasi Allah dengan hal yang luar biasa. Ketika lulus ujian dari Allah, maka apa yang Allah berikan kepada Ayub? Urkut berhenti keadaan musamman besyarab. Itu Allah sembuhkan kembali. Kemudian setelah itu dia sehat kembali. Itu buah dari sabar. Memang gampang kita ucapkan tapi susah untuk kita amalkan. Tapi harus berusaha. Karena kita agak-agak bandel misalnya, bukan bandel lah, paling juga itu malah menuju kepada orang baik lah ya, soleh-soleh lah itu aja. Doakan dia. Dalam tidur dia doakan aja. Ketika tidur didoakan. Orang yang sudah pokoknya udah nyerah aja lah anaknya. Kalau begitu berarti nggak sabar. Kata Allah, "Ladzina musbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha wa tuflihun." Yang beriman
bersabarlah, dan harus betul-betul kita kuatkan kesabaran itu. Jadi sabar dan kuatkan artinya berlanjutan. Insya Allah kan ada ayatnya innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Tapi yang bersyukur bukan dengan Allah. Perhatikan, kalau orang yang bersyukur itu Allah tambahkan nikmat, ditambahkan nikmatnya. Tapi lebih dekat mana kita yang sabar, ada yang syukur. Kalau yang sabar innallaha ma'as sabirin, orang yang sabar itu bersama dengan Allah. Kalau yang bersyukur ditambah. Jadi kalau lebih mana dekatnya yang sabar. Sebab orang yang bersyukur dapat harta kan orang banyak ya, ketimbang orang yang sabar dikasih kemiskinan yang luar biasa, jarang yang kuat. Kan mengeluh biasanya beda. Coba kalau dikasih nikmat yang banyak, nggak mengeluh lah. Emang ada mengeluh? Saya punya dapat uang cuma 50 miliar. Coba ada yang mengeluh itu kira-kira? Ada yang mengeluh begitu. Saya cuma sebabnya 1.000 hektar doang ya. Apartemen ada 50, hotel ada 20. Kira-kira yang mengeluh nggak? Nggak ada yang mengeluh ya. Uang banyak, pangkat tinggi ya yang mengeluh. Paling kedua juga kalau ada proyeknya kalah orang lain itu doang paling juga. Tapi orang yang Allah berikan ujian kemiskinan, kepapaan, itu loh ujiannya luar biasa. Nah, makanya orang yang sabar dalam ketaatan, maka Allah ma'as-sabir, sama orang lain yang sabar. Tapi orang yang bersyukur tadi, la'azid dan aku mau tambahkan nikmat yang lain. Dua-duanya juga dapat prestasi sih dua-duanya, tetapi mana yang lebih hebat? Yang sabar tadi, yang luar biasa. Jarang yang lulus. Kalaupun lulus juga ada lulus, tapi ada keluhan-keluhan biasanya. Manusia bilang, ya manusia begitu. Jadi sekali lagi bahwa tadi sabar kemudian keberkahan juga tampak ketika seorang dimudahkan untuk bersabar dalam menghadapi ujian. Ya. Ketika ada ujian, harus sabar, ada mudahkan gitu ya, insya Allah. Kemudian ketika ada kesulitan jangan putus asa, kita nggak boleh putus asa. Kemudian juga ada tekanan hidup juga datang berbagai arah, masalah ekonomi, konflik rumah tangga ada juga kan, pekerjaan, musibah juga, atau juga sama juga. Nah, kemudian dia hadapi dengan baik, hadapi dengan tenang, hadapi dengan dihadirkan kepadanya Allah dalam ibadahnya. Insya Allah seperti itu. Kemudian juga berikutnya dalam menjemput keberkahan dalam kehidupan, berbagai hidup itu terasa berbeda setiap orang ya, berbeda semuanya. Karena masing-masing punya kehidupan, masing-masing punya keluarga, maka tentu ada beda-beda juga tentang itu semua. Kemudian juga salah satu kunci untuk menjemput dan menambah keberkahan hidup adalah sedekah. Juga sama ya. Sedekah untuk menjemput keberkahan, sedekah itu rezeki yang Allah titipkan akan semakin berkah ketika dibagikan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, para mustahiknya. Jangan pernah pelit dengan uang yang ada. Jadi sedekah bukan mengurangi, tapi justru membuka pintu kebaikan. Jadi akan dapat tazidu khairun, bertambah kebaikannya. Sedekah juga ada sedekah keberkahan juga dapat dijemput dengan menjaga salat tepat waktu, berbanyak zikir dan doa, menjaga kejujuran dalam muamalah, berbakti kepada orang tua serta terus memperbaiki dirinya. Itu semuanya ada. Jadi untuk menyebut keberkahan itu adalah beberapa hal tadi itu. Semoga Allah menjadikan hamba kita ya. Ini ada doanya, Allah barik lana fi a'malina wa awqatina wa amalina wa ahlina wa ja'alna wa awanan lana ala ta'atika wa radhatika. Jadi oleh karena itu maka tidak ada sesuatu yang kita inginkan dalam hidup ini selain keberkahan, berkah hidup dunia dan juga nanti akhirat. Kan orang juga ketika masuk kubur juga ada gambar maulidnya, sebuah keberkahan untukku dan untuk kalian. Itu dia. Doanya juga selain kita ada baca doa, misalnya kita mengunjungi orang yang meninggal dunia kan, atau kuburan gitu. Ada kalimat
barakallahu lana wa lakum, semoga keberkahan untuk kami dan untuk kalian. Nah, artinya keberkahan itu kemaslahatan, kebaikan bukan untuk kita, tapi untuk yang meninggal dunia. Walaupun nanti ada wana insyaallah bikumlahikum, dan insyaallah akan menjemput, akan menyusul kemudian. Bisa gitu. Ya alam kubur kan, bisa gitu. Nah, ada kalimat barakallahnya ada di situnya. Jadi keberkahan itu bukan hanya yang hidup saja, yang meninggal pun juga sama. Ada juga ya Al-Quran surat Tabarok ya, nah juga sama berkah juga. Al-Mulk kan Tabarok gitu ya. Ada yang menamakan surat Al-Mulk, ada yang menamakan surat Tabarok, ada yang menamakan Al-Mani', banyak itu, bukan hanya satu. Kalau kita ambil Tabarok surat sebagai surat Tabarok, maka kata Rasul, siapa yang hafal surat Tabarok atau Al-Mulk dan juga mengaplikasikan kandungan dan isinya surat Al-Mulk atau Tabarok, maka Allah selamatkan di kubur dengan Allah berikan nikmat kubur, selamatkan dari siksa kubur. Jadi ini hadis sahih ya. Makanya sebelum tidur kata Rasul, jangan pernah kita tidak tinggalkan kita baca Al-Mulk. Bagus kalau kita hafal. Ya. 30 ayat ya, 30 ayat doang. Kalau kita bisa mari insyaallah hafal ya. Makanya tabarok itu gitu, keberkahan gitu ya, berkah. Apa bedanya berkat? Nah, beda berkat kalau orang Betawi, ustaz-ustaz dapat berkat ya, seperti berkat. Nah, berkat itu dipegang dari kakaknya ya, berkat itu dipegang dari kakak, maksudnya apa? Makanan itu ya. Nah, timbelnya dipegang dari kakak, dimakan raya. Nah, itu mah istilah aja berkat itu. Berkat dipegang dari kakak, ya. Ujungnya berkah-berkah juga. So, berarti ya. Nah, yang kita sampaikan kajian pada hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya, mau silakan. Baik, alhamdulillah setelah kita menyimak kajian hari ini tentang keberkahan hidup dalam Islam dan semoga sekali. Dan untuk file kajian juga bisa dilihat jemaah di grup jemaah ikhlas. Dan untuk itu pada para jemaah, Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Ya, keberkahan yang ada di dalam Al-Quran. Saja, ya. Ketika orang mau belajar Al-Quran, belajar dan mengajarkan itu dan mendapatkan kebaikan. Nah, saat ini kan banyak lembaga-lembaga yang membuat metode cara-cara mengajar Al-Quran dengan menarik dan sangat memotivasi ingin belajar. Tapi kebanyakan mewajibkan untuk membayar seperti itu. Terus untuk sebagian orang mungkin ada yang menilai ini murah kan, ya, apalagi cuma sih. Tapi kan banyak juga orang yang tidak mau ya, dan harga itu ini bagus ingin belajar. Bagaimana lembaga-lembaga yang mewajibkan dengan membayar ini, termasuk menjual EDF dengan harga murah. Ya, ya, bisa. Ya, ya sih. Yang lain langsung aja. Langsung dulu. Terima kasih Pak Sionet, Pak Sumadit. Ya seperti itu. Nah, iya betul. Jadi emang era sekarang ini memang banyak metode-metode yang memang ada qiraat, al-barqi, ada hattaiyah, ada banyak lah. Emang intinya untuk menarik orang belajar Al-Quran. Tapi memang ya tentu ada biayanya, dan biayanya nggak murah memang betul. Ya gitu ya. Gitu. Kalau saya sendiri, kalau ke saya ada masuk banyak. Iya betul, kalau ke saya ya, ke saya. Karena anak saya nggak dari murah. Nah, jadi kembali saja ini, kalau memang tujuannya ada hal lain ya, selain dia memberikan pelajaran, tapi juga sisi lainnya berupa bayar mahal,
Nah itu nanti ada pertimbangannya. Masalah menjual ayat Allah itu nggak masuk kategori sebetulnya, tidak. Yang menjual ayat Allah itu adalah ketika dia menggadaikan iman dengan jabatan, dengan uang, itu dia. Namanya menjual. Tapi kalau meminta upah untuk Quran, beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, boleh. Kalau Nabi kan enggak. Nabi Rasul in ajda illa Allah, ada Al-Quran banyak bahwa pahalaku dari Allah, balasanku, upahku dari Allah saja. Itu Rasul begitu. Jaminan Rasul begitu. Dari Allah begitu. Ya. Jadi oleh karena itu ada juga hadisnya juga bahwa sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah membacakan, mengajar kitab Allah. Tuh, ya ada juga. Itu. Tapi tentu jangan memberatkan banget ya. Itu orang pengen tapi berat banget. Saya kira bisa juga minta keringanan lah. Pak, saya pengen ngaji tapi saya punya harus diberikan. Misalnya dia belajar 10 juta, bisa juta doang misalnya. Itu diberikan harusnya ya gitu. Tapi gini juga ya, kita ketika anak-anak yang menengah ke atas belajar di pendidikan yang bonafit, mereka nggak nawar ya, lagi-lagi nggak nawar. Tapi ketika kita belajar agama yang untuk akhirat, justru keberatan tuh kan. Ya sebaiknya gini ya bang, saya punya beberapa banyak jamaah, anak-anaknya itu di sekolah favorit, TK-nya, SD-nya, udah jago-jago bahasa Inggrisnya. Bisa bayangkan berapa tuh bayarannya per bulannya? Bukan 1-2 juta, dia cari itu semuanya, di atas itu semua. Jadi artinya hadis mengatakan begitu, yang justru berhak untuk dapat upah itu orang yang membacakan dan menyampaikan Al-Quran Karim. Walaupun tentu ya harus tidak terlalu mahal ya gitu. Ya kita lihatlah ya, kita lihat orangnya seperti itu ya. Tapi ada juga orang yang memang gak mau, ada juga. Tapi kan metode itu juga pakai perangkat ya. Dia kan pakai perangkat segala macam, buku juga, cetakan juga, pakai biaya juga, kan? Ya, barangkali itu juga menjadi modal untuk bagaimana dia bisa berjalan dengan lancar. Gitu ya. Saya kira kalau terus terang dengan punya metode, kemudian saya begini-begini ya, dikasih saya bilang, insya Allah ya, gitu. Itu bagian, gitu ya. Itu artinya memang. Terus kalau nggak begitu susah soalnya. Kalau nggak ada metode yang menarik, orang ya malas jadi gitu juga. Tapi kalau yang menarik 2 jam bisa baca, nah ini bagus nih 2 jam, ya. Maksudnya 2 jam hari ini, misal 2 jam terus, 2 jam terus. Bukan 2 jam hari itu. Siapa yang bisa 2 jam satu langsung bisa semua? Nggak bisa. 2 jam hari ini, 2 jam besok lagi, 2 jam minggu depan lagi, per 2 jam aja gitu. Ya mungkin ada beberapa catatan kali ya. Pertama bahwa bagus ada banyak model metode untuk memotivasi orang belajar Quran. Yang kedua, terjangkau oleh orang yang mau belajarnya, kan? Dan ketiga, ada perimbangan lainnya tadi itu, bahwa ketika dia punya metode, ada guru-guru juga yang memang harus juga dia mengajar, dan kan bukan hanya orang yang biasa yang ngajar itu, S1, S2 bahkan juga orang barangkali ya, yang memberikan pelajaran itu semuanya. Gitu. Saya sih pengennya seperti di negeri-negeri yang kaya, negara yang memberikan itu, ya iya modalnya ke depan insya Allah ya kita. Kan tadi dikatakan oleh Allah bahwa Indonesia itu khususnya kita itu bumi kita luar biasa kaya rayanya. Kalau usah dipajak itu semua udah emas, perak, semua ada di kita, minyak semua ada. Tapi bagaimana ini ya pengelolaannya barangkali itu dia. Orang-orangnya belum menunjukkan akarnya, belum bisa. Masa kita nggak senang sih kalau ya masyarakat kita istilahnya cuma kerja betul dikasih semua gitu kan. Tetap aktivitas biasa, tapi ya itu tadi semuanya dapat berkah dari pengelolaan yang bagus.
Begitu Mas Fikri ya. Jadi artinya bukti bahwa metode tadi itu ya. Tapi memang di beberapa keterangan juga membolehkan memang kita mengambil upah dari belajar Al-Quran, tetapi tidak termasuk menjual ayat suci, tidak. Tetap saja lah bagi yang punya metode ya yang memaham sih ya, bisa jangkau lah ya. Gitu. Itu barangkali itu ya. Ada yang lain. Setelah terkait keberkahan, kita kan sering berdoa tentang berkah rezeki, berkah umur, berkah tempat, atau yang lain. Itu kan bukan hanya orang Islam yang berdoa seperti itu, non Muslim juga pengen keberkahan. Dalam Al-Quran kan si lain dikatakan bahwa ketika Allah membuka pintu keberkahan, Fatahna alaihim barakatun minas samawati wal ardh, itu kan Allah Al-Quran amanu wa taqaw sebelumnya ayatnya. Jadi syaratnya iman dan takwa. Ini kalau non Muslim pengen berkah itu seperti apa ya? Karena mereka juga kan kadang-kadang berdoanya dengan berkah umur, berkah rezeki, berkah yang lainnya. Nah selanjutnya juga sebagai Muslim untuk membedakan apakah ini rezeki, umur, berkah ini betul-betul berkah atau jangan-jangan istidraj gitu. Karena ada juga orang itu dikasih terus saja, ternyata betul-betulnya istidraj. Ini kira-kira untuk bedain antara indikasi antara berkah dengan istidraj itu seperti apa saja? Terima kasih. Ini berkah ini kan tadi ada syaratnya ya, iman dan takwa. Jadi kalau orang yang di luar Muslim ya berkahnya versi non Muslim berkahnya, bukan berkah versi Muslim berarti ya. Karena di sini tadi syaratnya iman dan takwa. Tapi kalau di luar itu karena mereka hanya menginginkan dunia saja, maka ya dapat kedua dunia. Kan di Al-Baqarah juga ada ya, bahwa ada orang yang minta kepada Tuhannya, kepada Allah, bahwa dia ingin kebaikan dunia, maka Allah berikan kebaikan dunia saja. Saja berarti. Tapi kalau untuk orang Islam, karena kita minta dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah kan, hasanah. Jadi dunia akhirat berarti. Jadi untuk mereka juga dapat juga, tapi untuk dunia saja. Maka tidak heran kalau mereka bertambah kekayaannya terus dan terus, bahkan juga ada sosialnya bagus, dunia saja tapi tidak menyentuh kepada akhirat. Karena kan ada batasannya soalnya. Dan kita bagaimana akan menyamakan, tidak bisa, bahkan Allah yang batasi itu semua. Dengan iman kan kita batasannya itu, Islam batasannya. Tapi tentu kita juga mengapresiasi dari mereka yang baik-baik kan, dari orang-orang di luar Islam. Tapi hanya sebatas di dunia saja. Terus gimana ciri dan tandanya al-istidraj tadi kan ya betul. Kalau di Muslim Islam juga ada istidraj, awas ya. Nah, ada juga bukan hanya non Muslim yang istidraj, yang dilulu, dijunjung itu, bukan yang disungkur dari sunnah itu. Muslim juga ada, yaitu Muslim yang tidak taat kepada Allah, yang maksiat kepada Allah, kan banyak ya. Nah, artinya orang yang jauh dari Allah tapi dia Muslim, nggak mau sholat, pokoknya jauh dari maksiat, zina, kemudian uangnya banyak, terus taikin terus Allah, jadi dijunjung itu, dilulu oleh Allah, disumpun oleh Allah, gitu. Nah, ketahuan saja lah, ya, dari keberkahan itu ketahuan saja. Jadi oleh karena itu kan tadi dikatakan tadi beberapa hal, 4 hal tadi itu kan dari bagaimana ciri orang mendapatkan berkah dari Allah, sudah kelihatan tadi itu. Kan kalau orang Muslim ada dekat dengan Allah cirinya. Kalau orang Muslim ya enggak, kan beda aja, itu beda itu aja. Awal saja bahwa dibedakan dalam Al-Baqarah itu. Wa minhum kan mayaqulu, mereka yang mengatakan mereka ingin dunia, ya dunia saja sudah berarti dapat dunia, sebanyak-banyaknya dunia. Wa ma lahu fi khasimin khalafiyah, enggak ada apa-apa di akhirat nanti. Tapi untuk Muslim khususnya ada. Nah itu bahasa seperti itu dalam Al-Quran sendiri yang mengomentari seperti itu, yang menjelaskan seperti itu. Ya, gitu. Ya tentu saja kalau mau di depan teman-teman kita ya jangan engkau berkah, nggak usah itu. Ya itu masing-masing saja. Karena kan masalah keyakinan kan itu kan keyakinan masing-masing saja. Paling kita doakan saja ya Allah berikan hidayah kepada orang yang belum beriman dan Islam itu saja. Kan gitu Nabi kan gitu kan mohonnya kepada Allah ketika orang Taif kan
belum beriman. Allah mahdi innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah orang-orang yang tak tahu. Doa saja kita kepada Allah seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa berkah itu tentu yang punya adalah Islam. Berkah itu Quran tadi kan barokatin dari itu. Kalaupun orang di luar Islam nonis ya, itu mereka mengatakan tentang berkah atau berkah, itu versi mereka, bukan versi kita. Kalau kita tadi itu membatasinya seperti tadi itu, Allah berikan kepada orang yang tidak beriman adalah kebahagiaan dunia saja, tidak akhirat. Tapi orang yang beriman adalah orang yang dapat bahagia dunia dan akhirat. Ya kan tadi lihatlah empat tadi itu cerita itu sudah ada semuanya. Itu yang sudah. Baik, karena waktu juga yang mengakhiri kajian kita di siang ini, dan sebelum ditutup mohon untuk memimpin doa, mudah-mudahan kita selalu ada dalam sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi al-Fatihah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma al-kafi rabbuna al-kafi wa sallallahu al-kafi wa jalla al-kafi li kulli al-kafi kaffana al-kafi wa liman kafi. Allahumma barik fi awladina wa zurriyyatina wa la tadurhum waffiq wa la ta'ti wa zidhum. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana mutafarriqan fiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi kita dan untuk file materi kajian bisa dilihat kembali di Jemaah Grup Al-Ikhlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada senior kita, masya Allah.